Halo semuanya, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Jo Tanaka, si anak kos. Dan kali ini kita bikin video. Kita mau buat resep untuk bumbu rujak manis, rujak buah ala anak kos ya. Nah, di sini ini kita sudah punya bumbunya. Ini sudah kita siapkan. Ini ada gula Jawa atau gula merah. Kemudian ini terasi, ada garam. Terus kemudian ada cabai. Cabainya ini sekitar 13-15 biji kali ya. Terus kemudian ada asam Jawa. Dan ada satu lagi nih yang spesial. Ini adalah petis merah dari Madura. Kalau teman-teman suka boleh dikasih petis merah dari Madura ini, tapi kalau misalkan nggak suka nggak dipakai juga nggak apa-apa sih. Kalau aku sendiri sebenarnya nggak masalah mau pakai ini, tapi kayaknya untuk kali ini kita nggak usah pakai ini dulu ya. Cukup teman-teman tahu aja kalau misalkan teman-teman mau bikin rujak buah, rujak manis, kalau mau dipakein petis merah ini bisa banget ya, dan rasanya enak juga ya. Oke, pertama-tama kita tuang. Ini ada cabai merah, semuanya merah-merah ya. Terus kemudian kita kasih garam. Garamnya nggak usah banyak-banyak ya, segini. Terus kemudian kita kasih terasi. Nah, terasi ini sedikit aja ya. Terasinya kita kasih dikit banget, cuma segini ya, dikit banget. Hanya untuk ya penambah aroma lah ya. Oke, setelah itu langsung aja kita ulek. Oke, ini mulai kita ulek. Kalau teman-teman itu penyuka rasa pedas, mau ditambah cabenya boleh ya. Dan ini itu bisa disimpan lama. Jadi kita bikin untuk gula merahnya itu kurang lebih ini sekitar 200 gram ya. Jadi biar sekalian kita bikin bumbu agak banyak. Jadi nanti kalau misalkan kita mau rujak tinggal cocol-cocol aja, nggak buat-buat lagi gitu guys. Kita ulek-ulek sampai halus ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai cabai segar kayak gini, mau pakai cabai kering yang sudah dalam bentuk bubuk, bisa juga sih, tergantung selera. Tapi kalau aku secara pribadi aku lebih suka cabai segar kayak gini, lebih kerasa gitu ya. Oke, sampai halus ya. Ini masih belum halus. Surabaya itu panas guys, jadi kalau misalkan mau menikmati rujak buah itu kayaknya cocok banget ya. Sampai halus. Aroma cabenya udah kerasa nih ya. Dan rujak buah itu sangat bagus untuk menjaga kesehatan kita karena vitamin C nya tinggi banget. Tapi hati-hati buat teman-teman yang punya masalah lambung, kalau makan rujak buah nggak usah pedes-pedes ya, karena takutnya nanti asam lambungnya bisa jadi naik. Oke, ini udah lumayan halus guys. Terus kemudian kita masukin asam jawa. Nah, ini asam jawanya. Asam jawanya ini kurang lebih 1 sendok makan, lebih dikit ya, agak banyak. Tapi kalau misalkan teman-teman itu nggak suka asam banget, asam jawanya kasih dikit aja ya. Kita campur asam jawanya. Oke, sudah lumayan tercampur. Kemudian setelah itu kita masukin yang namanya gula Jawa, gula merah, palm sugar. Oke, masukin dikit-dikit ya, boleh pakai ini. Oke, masukin dikit-dikit. Nah, penuh perjuangan ya nguleknya ya. Ginilah kalau anak kos ya, semuanya harus bikin sendiri kalau mau apa-apa. Biar apa? Biar lebih hemat ya. Kalau mau beli, bisa sih beli di abang-abang tukang rujak itu. Abang-abang tukang rujak itu satu porsi biasanya minimal 10.000 sih. Tapi ini kalau kita bikin sendiri, ini tadi gulanya sekitar 200 gram. 200 gram itu kurang lebih 3.000-an kali ya. Terus kemudian ada terasi, ada garam dikit-dikit.
Ya anggap aja 5.000 lah ya sama cabenya. Nah tinggal nanti kita beli buahnya. Oke, masukin lagi gulanya. Gula merah palm sugar. Oke. Oh ya, karena ini kan bumbunya mau disimpan lama, jadi nggak usah dikasih air, karena nanti pas waktu kita kasih buahnya itu kan sudah berair. Jadi untuk bumbunya ini biar dibikin kental aja. Nah, oke. Jadi kalau misalkan udah jadi, tinggal disimpan aja dalam kulkas. Gitu. Oke. Nah, kita ulek-ulek lagi. Lumayan ya guys, harus mengeluarkan tenaga ekstra. Nah, buat teman-teman yang juga sama-sama kos kayak aku saranin kalau misalkan pengen sesuatu tuh mendingan kita bikin sendiri, berkreasi kayak gini. Harus perlu tenaga ekstra ya. Iya dong. Anggap aja ini olahraga ya. Olahraga ngulek bumbu rujak. Itu kalau si abang-abang bikinnya kayak abang-abang penjual rujak bikinnya kayak gini juga nggak sih? Jadi teman-teman, ini tadi buatnya cabenya tadi kurang lebih 13 biji ya, 13 biji yang gendut-gendut. Terus kemudian gula merahnya ada 200 gram, terus ada asam jawanya 1 sendok makan penuh, kemudian ada sedikit terasi, dan jalan-jalannya ada garamnya dikit aja. Nah kalau misalkan teman-teman mau tambahin petis merah Madura boleh ya. Udah mulai ini guys, udah mulai alot ya. Nah, tapi ini benar-benar harus tercampur sempurna. Kita minta bantuan si Solet untuk meratakan. Nah, dia. Oh ya, nanti bekasnya ini kan bekas gula nih. Ini nggak perlu dicuci, nggak apa-apa. Nanti langsung hasilnya kalau udah jadi masukin ke sini aja juga nggak apa-apa. Karena ini kan bekas gulanya yang tadi, ya. Jadi biar nggak ngebanyak-banyakin tempat, terus nggak ngebanyak-banyakin cucian ya. Ya gitulah. Jadi anak kos itu harus kreatif, berhemat, dan harus bisa multitasking. Lumayan ya guys. Nah, ini tuh kita ulek-ulek terus sampai benar-benar merata, dan gulanya ini sampai benar-benar halus ya. Lumayan capek loh. Benar-benar ini ya, butuh kekuatan ekstra. Tiap hari kalau misalkan kita bikin kayak gini ya, beneran nggak usah pergi ke gym, otot udah terbentuk nih. Gila. Udah belum ya? Menurut teman-teman ini udah atau belum? Belum ya? Nah. Ini adalah resep nenek moyang dari kampung.
Oke, kita minta bantuan sama si Solet lagi. Kita bersihkan, ini masih ada apa namanya? Cabe yang masih tertinggal diulekan. Oke. Gimana pemirsa? Udah belum ya? Dikit lagi ya? Oke. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Kayaknya ini udah mulai kental. Gulanya juga udah mulai tercampur rata. Sudah mulai menggeliat nih. Nah, kan? Gulanya juga udah mulai lembut, udah mulai halus. Udah ya kayaknya ya. Oke. Ini kita anggap sudah ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman bikin sendiri di rumah, mau diulek lebih lama, boleh. Nggak ada yang larang ya. Oke. Habis itu kita bersihkan pakai yang namanya Solet. Solet ini sangat membantu ya. Ini kalau di tempat teman-teman apa ya namanya? Solet juga kah? Solet. Anggap aja sama ya namanya ya. Kita bersihkan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Soalnya sayang kalau ada yang tertinggal. Nah. Nanti habis ini boleh kita coba ya. Oke. Jangan pergi kemana-mana ya, jangan lari ya. Nah, ini kita masukin, kita pindahkan ke tempat bekas gula tadi. Nggak perlu dicuci, nggak apa-apa. Anak kos ya, anak kos. Semua alasan jadi anak kos. Jadi anak kos itu dibikin alasan ya, untuk bisa menggunakan tempat berkali-kali tanpa dicuci. Tapi nggak apa-apa, kan itu bekas gula merah yang tadi kita pindahin ke sini ya. Kita minta bantuan sendok juga akhirnya. Pedesnya kerasa guys. Nah, ini kan sayang kan yang masih ada di apa? Ini kan nggak bisa dibersihin, yang masih ada di apa namanya? Ini di tempat ulek-ulek ini. Cobek, masih dicobek itu kan sayang banget tuh, meskipun dikit kan. Nah, nanti kita langsung bikin rujaknya aja di atas cobek ini. Jadi masih bisa dimanfaatkan sisa-sisanya ya. Gini. Jadinya itu segini. Tapi ini tuh bisa dibuat berkali-kali guys. Karena kan ini nanti pakainya nggak perlu banyak-banyak karena manis dan pedesnya udah kerasa. Dan nanti ketika waktu dicampur sama buahnya, itu buahnya yang mengeluarkan air. Jadi ininya nanti ketika sudah bercampur sama buah bisa jadi lebih banyak gitu ya. Oke, kita pause dulu, kita break dulu. Nah, ini kita sudah siapkan buahnya. Di sini tuh ada bengkoang, terus kemudian ada mangga, ada nanas, dan juga ada buah semangka. Langsung aja kita iris-iris ya guys. Irisnya nggak usah terlalu kecil-kecil. Ini kan mau dimakan sendiri ya. Nah, oke, terus kemudian kita kasih bengkoangnya. Kelihatannya seger banget nih. Ini bengkoang. Terus kemudian kita kasih mangga.
Ini kalau orang Bandung semuanya suka ngasih mangga ya kalau kita ketemu. Mangga Kang, mangga Neng gitu ya. Mangga ya. Oke. Kemudian kita kasih nanas. Well, ini kan tadi kita mencoba manfaatkan sisa-sisanya yang ada di sini nih. Nah, yang masih tertempel di solet juga, ini kita coba manfaatin biar semuanya itu bisa nggak ada yang mubazir gitu ya. Gitu banget ya jadi anak kos. Iya, jadi harus bener-bener bisa hemat ya. Jadi kayak gini nih. Nah, kan sayang banget nih kalau misalkan langsung dicuci, masih ada gula-gulanya kayak gini. Iya dong, harus dibersih-bersih pakai ini. Kurang nggak ya? Kan? Akhirnya bisa jadi bersih kan? Lumayan. Hemat pangkal kaya, tuh kan, daripada tadi. Nah, kita icip dulu ya, ada ininya nggak? Oh, tapi ini kayaknya kurang ya. Yaudah deh, kita tambahin sama yang ini tadi. Kita tambahin sama yang ini ya, sama yang udah jadi. Nggak usah banyak-banyak, kasih sedikit aja, kasih segini aja. Nih. Nah, kita aduk-aduk lagi. Terpaksa solet dia beraksi lagi, padahal udah bersih ya dia. Gak apa-apa. Pengen segera nyobain nih. Memang kita untuk airnya kan memang kita nggak tambahin air ya, tapi kita memanfaatkan air yang keluar dari buahnya sendiri. Sepertinya ini sudah boleh kita coba. Jatuh deh. Oke ya, ini kayaknya udah lumayan. Boleh kita coba. Ini kita coba pakai nanas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Pedesnya juga kerasa. Asamnya pas banget. Semangkanya kita coba ya. Ya, ini bengkoang. Kita coba bengkoangnya ya. Seger dan crunchy banget bengkoangnya. Kemudian kita coba mangganya. Pedes bro, keringetan. Ini mangganya. Karena mangga muda, jadi asam dari mangganya ini juga kerasa banget. Bikin tambah seger bro. Oke, kita habisin aja kayaknya ya. Bumbunya nggak perlu terlalu over, yang sedang-sedang aja, karena dari buahnya sendiri sebenarnya sudah ada rasa manis asamnya. Jadi kalau misalkan bumbunya kebanyakan, nanti takutnya malah enak ya. Cuma kalau misalkan emang teman-teman tuh suka yang bumbunya sampai over gitu, kan kadang ada juga tuh yang suka kayak gitu. Nggak apa-apa, sesuai selera aja ya. Nanas. Asik banget.
Ini harus sampai habis ya. Jadi kita habisin dulu. Nah, kita lanjut ya guys. Kita harus habiskan, dan makan rujak buah itu paling enak kalau ditambahin kerupuk kayak gini. Kerupuknya renyah, pas banget. Ada yang pernah nyoba rujak buah pakai kerupuk nggak? Enak banget loh. Anjir banget. Tuh kan, tadi bumbu-bumbu yang nempel di cobek udah menghilang. Gila, nikmat banget. Surga dunia bro. Satu suap terakhir nanasnya. Gila. Kita habisin kerupuknya, dan kita serap bumbu-bumbunya yang tersisa di sini. Habis. Sumpah gila, enak banget bro. Dan ini sisanya yang masih segini, ini bisa kita simpan dalam kulkas, dan nanti kita tinggal carikan buahnya lagi ya. Nah, sama kayak gini, ini sisa buahnya. Nanti kalau misalnya kita mau lagi, tinggal potong-potong aja, kasih bumbunya, kasih bumbu yang ini. So nanti udah jadi deh rujak ala anak kos ya. Yang mau bikin di rumah, bikin aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe videonya dari Joe Tanaka, si anak kos. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.